Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, di mana kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesukaan yang luar biasa. Di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan iman yang luar biasa. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami semangat memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Engkau Tuhan yang selalu hadir. Engkau Allah yang imanen, yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang hadir di dalam kehidupan setiap hati kami. Walaupun kami tidak bisa melihat Engkau dengan mata kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang imanen, hadir di tempat ini, hadir memulihkan kami, hadir melawat kami. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat ini, melawat setiap kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau diberkati dengan firman-Mu. Karena Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Siapapun kami, tidak ada yang lebih besar di antara kami. Bahkan jikalau Engkau menganggap yang terbesar, baiklah Engkau melayani Tuhan. Yang Tuhan mau kita hanya melayani Dia, melayani Dia, melayani Dia. Berbicaralah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, untuk memberikan, menafsirkan firman-Mu sesuai kebutuhan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hamba-Mu hanya memperkatakan firman-Mu saja, disertai kesaksian hidup sampai dengan detik ini. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kami percaya ada upah, ada buah yang dikenal orang lewat kehidupan kami. Di Yayasan El Sawan ini Tuhan, buahnya sudah terlihat dan dikenal bahwa di sini ada anak-anak Tuhan yang kesetiaannya tidak diragukan lagi. Berbicaralah Kristus, karena Engkau firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Brother, main di D. Ya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu.
Saya mau bertanya dulu di sini. Yang ibu rasakan hari ini apa, ibu? Yang pakai kotak-kotak. Apa, Bu? Sukacita ya. Mau tanya dulu Pak Bos ini. Ya, yang kepala ini. Apa yang Bapak rasakan hari ini? Happy. Ya. Ini yang semangat kita ini yang pakai orange ini. Apa yang dirasakan, ha? Jesse, sukacita. Wow, haleluya. Coba jawab sama-sama apa yang kita rasakan hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kenapa kita sukacita? Oh, karena Tuhan Yesus. Mau tahu jelas alasannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu banget apa mau tahu bingit? Oh, bingit ya. Jawabannya begini. Indah rencanamu. Selesai juga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk para pemain musik kita. Haleluya. 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 Dahsyat loh. Luar biasa ya. Yang begini-begini gak ada di tempat lain. Hanya ada di sini. Amin. Ya. Dan saya percaya Tuhan pun hadir di tempat ini. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan waktu. Karena Dia Allah yang transenden, nun jauh di sana. Tapi Dia Allah imanen, yang hadir dalam hati kita, yang hidup dalam hidup kita, yang ada hari ini di tempat ini. Katakan kanan kiri, ada Tuhan lo di sini. Ya, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kepercayaan pelayanan di tempat ini, Yayasan El Safan. Karena kalau bukan Tuhan Yesus, saya tidak ada di sini. Amin. Tetapi Tuhan memakai hambanya di sini ya. Ya, Bapak Pendeta, maaf Pak Pendeta, sama namanya Pak? Ya, Pak Rison Manyonyo. Ya, ini waktu saya lempar di Facebook tadi, saya bikin ini, saya lempar, teman pendeta saya langsung bilang, bro sampaikan salam, itu teman dekat saya tuh, namanya Pendeta Donald. Ya, Donald Sendo. Saya bilang siap 8 anak. Nah, ini dapat jawaban siap juga. Ini lagi siaran langsung, jadi Donald Sendo, saya sudah sampaikan salammu. Ya, haleluya. Nah, hari ini juga saya bersyukur yang hubungi saya kemarin lewat inbox Facebook itu si Mary ya, Laila ya. Itu mahasiswa saya dulu waktu saya mengajar ya. Saya mengajar dulu di salah satu STT di Jakarta Utara, dia mahasiswa. Ya, dia memang anak manis ya. Haleluya. Tapi dia tidak pakai O, bukan maniso. Iya toh, bukan maniso. Jesse, kenapa bilang maniso? Jesse ketawa-ketawa. Oh, haleluya. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, yang berkata Anda berharga. Bilang kanan kiri, Anda berharga. Ya, haleluya. Kenapa Anda berharga? Karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Amin. Sekali lagi, tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani, tetapi kita melihat yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang melihat. Apa itu? Di dalam sini banyak prestasi, dan itu tidak pernah dilihat dengan mata telanjang, tapi hanya dibuktikan ketika kita ikut Tuhan. Saya lihat itu pialanya banyak banget. Itu tidak bisa dilihat dengan orang yang melihat dengan mata yang melihat. Tapi orang-orang ya yang di tempat ini yang belajar, berprestasi, itulah melihat. Amin. Ya. Dan saya buka apa tadi brosurnya, ada kalimat itu waktu pegang piala itu. Oh, luar biasa ya. Oke. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, brother and sister di tempat ini, dan para pengurus juga para pelayan yang ada di tempat ini, kita belajar tentang Anda berharga di dalam Yesaya 43 ayat 4. Mari ya, yang melihat baca, kemudian suarakan biar teman-teman kita mendengar. Oke? Yuk, kita buka Yesaya 43 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Ya. Tolong baca satu orang. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, terima kasih Ibu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, perhatikan, engkau berharga di mataku, di mata Tuhan dan mulia. Saudaraku, bahwa kita di mata Tuhan itu berharga, bukan berhenti di berharga, tetapi ada kata dan mulia. Ya, kemudian dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti dan nyawamu. Saudara diberkati Tuhan, waktu tidak panjang ya, saya harus hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Berarti jarum panjangnya ada di 5 baru saya selesai ya. Ya, saya sudah di WA sama Mary, Pak 35 cukup. Oke ya. Tadi kan belum dihitung yang nyanyi kan. Yang tadi baru ngobrol-ngobrol belum dihitung kan. Kalau sudah dihitung lalu udah habis waktu saya ya. Haleluya. Bagaimana pendeta ini waktu lahir duluan keluar mulut, jadi ngomong terus gitu. Apalagi saya orang Manado, orang Sulawesi. Apalagi kalau ada Farah di bibir. Ada tahu Farah di bibir, banyak tai lalat. Itu mulu rica-rica. Haleluya. Mar pendeta bukan Carlota. Tahu Carlota? Dengar cerita sebelah lagi. Oh Tuhan tolong. Darah Yesus yang berkuasa. Ini boleh begitu ya? Oke. Anda berharga. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nah, hal ini tertulis jelas di dalam kitab suci kita, Alkitab. Ya, saya mau bertanya, apa itu Alkitab? Ayo jawab, 1, 2, 3. Iya, yang sudah jawab dapat tiket PP. Iya. PP antara Betung dan Langgar. Nah, iya, jadi cuman kesana kemari deket banget ya. Iya, PP-nya diantar orang gitu. Nah, hal ini tertulis dalam kitab suci. Ingat, Alkitab itu adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Dan firman Allah itu adalah Allah. Amin. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Tetapi firman Allah yang tertulis itu melebihi daripada ketertulisannya. Kalau firman Allah bilang kamu sembuh, kita amini sembuh. Berarti melebihi daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Karena di Alkitab semua jawaban ada. Kesehatan ada. Keuangan ada. Apalagi yang berbeban berat ada. Diberikan kelegaan ada. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada, terdapat di dalam Alkitab. Karena Alkitab bukan coping hoax. Alkitab bukan bobo. Alkitab bukan majalah-majalah yang membuat kita apa dan apalah namanya itu. Tetapi Alkitab yang membuat kita tahu yang namanya kebenaran. Karena Yohanes 17 ayat 17 bilang, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kalau berbicara kebenaran, tempat yang terbaik untuk kita bisa temukan itu di Alkitab. Amin. Adakah tempat terbaik di dunia ini? Tidak ada. Karena semua pasti akan mengecewakan. Yang terbaik hanya datang kepada Tuhan. Kalau ada di wadah Yayasan El Safan ini, inilah tempat yang Tuhan titipkan untuk menjadi wadah, untuk mengasah hati kita, untuk membina cara berpikir kita, dan untuk mengarahkan cara bertindak kita agar sesuai dengan kebenaran. Tempat inilah tepat untuk kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, Anda tidak salah ada di sini. Nah, yang salah kenapa tidak mau di sini? Haleluya. Oke. Buktinya, ini pemain drumnya hebat. Siapa nama pemain drum? Saya Miguel. Oh, Miguel. Ini bass Yosef. Main gitar Yohanes. Main keyboard Dustin. Justin namanya. Wah, ini Rian. Semua ini ada di tempat yang tepat dan mereka dibina, dan pada akhirnya main musiknya hebat loh, luar biasa. Wow, apalagi di pemain bass, cabiknya mengerikan, luar biasa. Gayanya dahsyat. Wow. Saya mau katakan kepada kita, kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa kita berharga?
Apakah adik-adik semua atau Bapak Ibu yang ada di sini percaya bahwa kita berharga? Jawab dong. Kok dari semua banyak begini hampir 3.000 yang jawab cuma 2? Halo? Anybody home? Kok nggak ada suara? Saya bertanya, apakah kita percaya bahwa kita berharga? Kalau amin, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus tentunya tidak akan selalu menangis. Yang percaya kepada Kristus karena kita berharga tentunya tidak akan selalu bersedih walau keadaan kita tidak bisa melihat. Yang percaya kepada Kristus tidak akan selalu merenungi nasib dan mengatakan, kenapa aku terlahir seperti ini. Yang percaya kepada Kristus dan menganggap bahwa kita berharga tidak akan pernah komplain kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saya semangat kalau khotbah begini-begini. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, brother and sister yang ada di tempat ini, ya. Seorang kolektor seni, kurator, ya, yang terkenal di Indonesia namanya Agus Dermawan. Dia mengatakan, kenapa barang-barang yang dilelang itu begitu mahal? Begitu sangat-sangat berharga. Ada 5 kategori, tapi hanya saya kutip 3 saja. Yang pertama dia bilang begini, itu karena dalam bahasa kolektornya historiografi, yang artinya perjalanan sejarah dari benda tersebut. Yang kedua, tokoh atau pemilik barang tersebut, di balik cerita barang tersebut. Yang ketiga, keunikan daripada barang tersebut, konten atau produk atau suatu barang yang akan dilelang. Perhatikan yang satu dan yang kedua. Yang pertama, dia memiliki nilai sejarah. Yang kedua, tokoh siapa yang punya itu. Bayangkan Albert Einstein, suratnya itu begitu mahal, dilelang, dibuka dengan harga $1 juta. Padahal dia ahli fisika dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sehelai surat yang diberi judul Surat Tuhan itu menjadi sangat mahal? Padahal dia seorang ahli fisika, Albert Einstein. Sehingga ya, oleh Balai Lelang Christie, mereka membuka harga $1 juta hingga $1,5 juta atau sekitar 22,5 miliar. Hanya selembar surat. Kenapa begitu mahal? Karena nilai sejarah di dalamnya. Albert Einstein, siapa nggak kenal Albert Einstein? Kenal? Ya. Karena begitu bernilai. Kalau masalah fisikanya itu sudah biasa, tapi yang dia tulis dengan surat Tuhan. Surat Tuhan, judul surat itu jadi mahal. Kemudian Michael Jordan, pemain basket, kenal? Iya, kenal kan? Iya. Kemudian siapa lagi? Ronaldo. Iya. Kemudian Stephen Palit, siapa yang kenal? Ya, nggak ada yang kenal saya. Ya sudahlah, nggak apa-apa kalau begitu. Ya, lu gua udah selesai deh. Udah nggak apa-apa. Sampai sini aja saya pulang. Ya tergantung. Bahkan Bapak Pendeta di tempat ini yang mendirikan yayasan ini begitu berharga. Saya mau bilang, kalau mereka dilelang barang-barang itu dengan jutaan dolar, tapi perhatikan, kita tidak bisa dibayar atau dinilai dengan uang. Amin. Harga kita tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa? Karena harga kita bayarnya adalah nyawa Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nyawanya yang bayar kita. Amin. Bukan uang yang bayar kita. Bukan uang yang tebus kita. Perhatikan baik-baik. Tapi Jesus Christ, Yesus Kristus yang tebus saya dan saudara. Dan dia bilang, hey Stephen, kalau bahasa Manado, hey Epeng. Epeng to, cupeng kah? Hey Stephen. Bahasa kerennya kalau Jakarta itu Stephen.
Tapi kalau saya ke Batak berubah nama saya, Pendeta Stephen. Nah, kalau saya ke Jawa lebih berubah lagi. Kami undang Bapak Pendeta Stephen. Berubah nama saya. Jadi lebih baik saya ada di Jakarta, dipanggil keren Stephen. Wih, haleluya. Haleluya. Hey Stephen, engkau begitu berharga. Ingat baik, Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Bukan sakit penyakitnya saja, tapi kehidupan kita. Tapi saya mau bilang kepada kita, bukan karena kita ini benar-benar dianggap sangat berharga, terus Yesus datang ke dunia, tidak. Tapi karena dia menganggap kita berharga. Itu yang penting, amin. Bayangkan di dalam yayasan ini kadang ada kelas, saya yakin pasti. Tidak mungkin tidak ada kelas.